Selamat pagi anak-anakku semua, yaitu peserta MPLS yang saya banggakan. Semoga damai sejahtera Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat, terhindar dari sakit penyakit, virus corona sekalipun, hingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai siswa. Anak-anak sekalian, saat ini anak-anak masih mengikuti materi MPLS dan di akhir nanti ada tugas. Untuk itu anak-anak tetap mengikuti dengan baik. Jangan lupa memakai seragam. Dan ketika kalian mengikuti program ini dipoto untuk laporan. Jadi seragamnya dipakai. Ya, bisa pakai pramuka, bisa. Ya, sehingga anak-anak nanti laporannya itu tetap dipoto untuk laporan MPLS. Anak-anak, Pak Kuryadi ini akan membawakan materi yaitu visi misi dan stakeholder SMA Negeri 1 Sukomoro. Ya, ini sangat penting anak-anak karena anak-anak harus tahu visi misi Semakom itu seperti apa dan siapa saja guru-guru yang nanti mengajar kalian di kelas 10 ini, sehingga nanti ketika kalian mengetahui mengenalnya, maka kalian akan lebih enak, lebih enjoy, lebih kenal, lebih yang lain. Begitu anak-anak ya. Untuk itu mari kita masuk di dalam materi ini, simak dengan baik, ikuti dengan baik, dan nanti di akhir anak-anak mengerjakan tugas seperti biasa. Selamat mengikuti materi ini. Ya, ini anak-anak kita akan mengenal visi misi dan stakeholder SMA Negeri 1 Sukomoro. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sukomoro dalam rangka mengikuti MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah agar anak-anak semakin dekat, semakin mengenal, dan semakin menyayangi kerasan untuk sekolah di SMA Negeri 1 Sukomoro. Anak-anak, sekilas tentang SMA Negeri 1 Sukomoro itu ada di Jalan Merdeka nomor 1 Sumengko. Luas areanya 10.000 meter persegi. Jumlah pendidik itu ada 49 dan ada 15 tenaga kependidikan. Jumlah program itu ada 2, yaitu MIPA dan IPS. Kurikulum untuk yang kelas 10 ini baru anak-anak, yaitu sekolah penggerak. Sementara yang kelas 11 dan 12 kakak kalian yaitu memakai kurikulum 2013. Nah, visi sekolah. Nah, visi itu adalah pernyataan cita-cita. Visi itu adalah harapan dan keinginan semua pihak yang terlibat dalam sekolah. Itu namanya visi. Nah, visi Semakom atau SMA Negeri 1 Sukomoro itu bunyinya adalah terwujudnya insan cerdas yang beriman, berkarakter, terampil dan peduli sesama dan lingkungan. Anak-anak, sepintas anak-anak mengamati ini bagaimana? Apakah biasa-biasa saja? Ya, tentu anak-anak ini kalau dicermati satu demi satu ini sangat dalam makna daripada visi ini. Ya. Jadi
di sana disebutkan insan yang cerdas. Ya. Cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas intelektual. Ini anak-anak luar biasa ini. Jadi cerdas itu bukan sekedar pinter. Pinter itu juga belum tentu cerdas. Tetapi kalau cerdas pasti pinter. Makanya mengapa harapan dari visi ini kita menjadi orang yang cerdas, juga beriman, dan juga berkarakter. Nah, ini. Jadi berkarakter itu kalau sekarang dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Itu berkarakter itu adalah kalau sekarang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil yang menunjukkan karakter yang diharapkan. Ya, yang diharapkan apa? Yaitu menjadi manusia Pancasila. Ya, ini terdiri dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berbineka global, mandiri, gotong royong, terus bernalar kritis, kreatif. Inilah yang diharapkan dari karakter Pancasila itu. Jadi ya, terus ada peduli sesama, ya, terus ada peduli lingkungan. Ini semakin lengkap menjadi visi Semako. Anak-anak yang berbahagia, yang saya banggakan, di sini kita akan masuk yaitu tentang misi sekolah. Ya. Apa toh misi itu? Misi adalah pernyataan apa yang harus dikerjakan untuk mewujudkan visi yang telah dibuat. Ya. Atau dengan kata lain, misi adalah ibarat langkah untuk mencapai tujuan. Jadi misi ini sangat penting karena ini adalah langkah untuk mencapai visi yang telah dibuat. Nah, apakah misi-misi yang ada di SMA Negeri 1 Sukomoro ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas dan kondusif. Ya, jadi yang pertama ini menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, berkualitas. Ya. Jadi di dalam kurikulum sekolah penggerak, pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi itu nanti anak-anak bisa menemukan banyak hal melalui diskusi, menemukan banyak hal melalui membuka literasi atau di Google dan sebagainya. Itu akan menambah daripada pembelajaran kalian. Berikutnya adalah menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak ini dan kurikulum 2013 untuk kakak kalian. Nah, apa isinya? Apa yang ada di dalamnya? Ini nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Ibu Waka kurikulum, ya. Nanti ada materi tersendiri yang akan dijelaskan secara gamblang. Berikutnya, menyediakan fasilitas belajar yang mendukung proses pembelajaran, ya. Jadi fasilitas-fasilitas sedang dibangun, dilengkapi untuk mendukung proses pembelajaran kalian di dalam kelas atau sekolah Semakom. Meningkatkan jumlah peserta didik untuk diterima di perguruan tinggi berkualitas. Ini kalau kita lihat semakin tahun ini anak-anak yang diterima di perguruan tinggi ini semakin meningkat, ya. Mulai dari yang ada di Jawa Tengah, UGM, terus itu juga ada di Jawa Timur sendiri, di Madura juga ada, ya, di Malang banyak. Ini menunjukkan
peningkatan daripada yang diterima di perguruan tinggi. Ya, meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap agama yang dianutnya. Ini anak-anak, makanya di sekolah kita ini ada pembudayaan membaca Al-Quran sampai tuntas, namanya apa? Membaca Al-Quran sampai tuntas. Membaca Al-Quran secara tuntas namanya ya kataman. Ada ibadah sholat duha, sholat duhur dan sebagainya. Ini salah satu untuk meningkatkan pengamalan terhadap agama yang kita anut. Mendapatkan prestasi di bidang olahraga, ini baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan berikutnya mendapatkan prestasi di bidang akademik, OSN, ya, yang OSN ini kalau sekarang diganti istilahnya menjadi KSN, ya, KSN. Ini anak-anak nanti akan ikut OSN ini untuk mendapatkan juara baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Menciptakan lingkungan yang asri, ya. Ini nanti anak-anak akan semakin mendukung untuk menciptakan lingkungan yang bersih, yang nyaman, yang sejuk. Ya. Dan terakhir membentuk pribadi berkarakter, cinta lingkungan. Inilah beberapa visi-visi yang ada untuk mencapai misi kita di SMA Negeri 1 Sukomoro. Berikutnya adalah tim manajemen SMA Negeri 1 Sukomoro. Yang pertama Bapak Kepala Sekolahnya Bapak Sumidi. Ini anak-anak, ini dalamnya Wengkal, ya, dalamnya Wengkal sana, Wengkarjoso. Yang kedua Ketua Komitenya Bapak Saipul Mahdi, ya, ini dalamnya Pace. Terus Waka Saprasnya adalah Bapak Suparto, rumahnya adalah Bapak Suparto itu rumahnya Gondang, ya. Kepala Tata Usaha kita adalah Ibu Wilujeng Yermiarti SPD, rumahnya adalah Perumahan Candi Rejo. Di sana. Waka kurikulumnya adalah Ibu Siti Nurul Kamidah MPD, rumahnya Pace sana, ya. Waka Humasnya adalah Bapak Sopian Agung Edi Esos, rumahnya Bogo. Dan waka kesiswaan kalian sudah tahu, yaitu Bapak Puryadi, rumahnya adalah Jalan Diponegoro 4 nomor 10, belakangnya kabupaten. Anak-anak ini semakin kenal, semakin mengenal daripada tim manajemen SMA Negeri 1 Sukomoro. Nah, berikutnya anak-anak, ini nanti yang akan kalian kenal di kelas sebagai guru kalian, ini coba diperhatikan. Guru BK, ini yang cantik ini adalah Ibu Isapa Ayu SPD. Sementara yang gagah ganteng ini adalah Bapak Chandra Ridu SPD. Dua-duanya masih cantik dan ganteng. Nah, inilah BK kalian. Silakan datang untuk konsultasi berkaitan dengan BK. Anak-anak, selanjutnya adalah guru agama. Jadi nanti di kelas kalian akan ketemu dengan guru agama kalian, yaitu Bapak Arif Rohman Hakim, Sarjana Agama MPDI. Ini beliaunya, ya. Ini rumahnya Pace anak-anak, ya, Pace sana. Sementara yang satunya adalah Ibu Patikatun Nikmah. Ya, ini sedang berfoto ria di pegunungan ini. Di mana ini? Ini adalah yang nanti akan belajar tentang ilmu agama bersama kalian di kelas kalian. Ini. Berikutnya guru PKN, itu
ibu kita yaitu Ibu Jasirah, Dr. Andes Jasirah. Ini rumahnya perumahan Puri Mangundikaran anak-anak ya, Jalan Pangsut itu di sanalah Puri Mangundikaran. Beliau nanti yang akan bersama-sama belajar tentang PKN di kelas kalian. Berikutnya ini guru bahasa Indonesia. Nah, ini yang Bapak ini adalah Bapak Muhammad Sulistiono SPD. Nih. Dan satunya ibu kita yaitu Ibu Ekowati SPD. Ini dua beliau ini yang akan menggeluti belajar bersama kalian nanti ya di kelas kalian. Nanti memegang guru bahasa Indonesia. Nah, ini guru bahasa Inggris. Ya, cewek-cewek, ibu-ibu semua ini. Ya, yang pertama ini adalah Ibu Wilis Suryani SPD. Ini dalamnya perumahan Candi. Nah, ini yang kedua ini adalah Ibu Anis Purwanti SPD. Dalamnya stadion ke selatan sedikit. Ada musola barat jalan depannya ini. Depannya musola, selatannya stadion ini. Nah, ini Bu Anis. Dan ini adalah Bu Endang ya. Dalamnya stadion ke selatan Notok, terus ke barat sedikit. Nah, di sanalah dalamnya Bu Endang. Ya. Ini anak-anakku ya, Bu Wilis, Bu Anis dan Bu Endang nanti yang akan bersama belajar bahasa Inggris yang akan bersama-sama belajar dengan kalian, yaitu bahasa Inggris. Ini guru matematika. Nah, guru matematikanya ada dua. Yang pertama Ibu Ratna Wijayanti SPD. Ini ya, senyumnya. Terus yang kedua Ibu, salah Bapak Pur. Bapak Ibnu Salam. Ya, Bapak Ibnu Salam ini yang berdua ini yang akan membersamai anak-anak ya, mendampingi anak-anak kelas 10 ini untuk belajar matematika ya. Sukses untuk matematika. Nah, nanti di kelas 10 itu karena belum ada penjurusan, maka semua kelas 10 akan mendapatkan fisika ya, pelajaran fisika. Nah, fisika ini nanti akan bersama dengan Bapak Suparto SPD. Nah, orang yang ganteng, ini dalamnya gondang, ya, gondang anak-anak. Ini dalamnya gondang. Ini Bapak Suparto. Jadi hanya satu yang akan bersama dengan kalian di dalam pembelajaran fisika, yaitu Bapak Suparto SPD. Nah, ini demikian juga kimia. Kimia, semua kelas 10 akan mendapatkan pelajaran kimia. Ya, kimia. Ya, ini nanti akan bersama-sama dengan ibu guru kita yang cantik ini, yaitu Ibu Winarti SPD. Ya, inilah anak-anak, nanti kalian akan banyak ketemu dengan ibu kita, ibu guru kimia ini, yaitu Bu Winarti SPD. Nah, ini rumahnya Pangsut anak-anak ya, Pangsut Panglima Sudirman sana dalamnya. Oke. Nah, kalian juga akan mendapatkan pelajaran biologi. Nah, biologi. Nah, nanti akan bersama-sama dengan Ibu Dr. Anda Siti Khotijah. Nah, ini rumahnya mana ini? Ya, nanti anak-anak akan tahu ya. Perempatan Pangsut ke utara, ada jembatan ke barat sedikit. Nah, itulah dalamnya Bu Siti Khotijah. Ini nanti akan belajar biologi. Oke. Nah, sejarah. Ini kelas 10 semuanya mendapat pelajaran sejarah juga. Nah, ini dengan ibu guru yang masih muda, cantik, senyumnya ini, wah. Ini Bu Yunita Retno Kusuma Dewi SPD. Aslinya Bojonegoro anak-anak ya.
Tetapi di sini sudah menetap di perumahan utaranya SMA Negeri 1 Sukomoro. Beliau sudah menetap di sana, aslinya Bojonegoro. Ya, nih suaminya ada di Guru Brebek. Ya, beliau ngajar di sana. Ya, inilah guru sejarah masih muda, namanya Bu Yunita Retno Kusuma Dewi, SPD. Nah, ini guru geografi. Oh, ini nanti kalau kalian bertanya hal berkaitan dengan pelajaran geografi atau ingin memecahkan sesuatu, konsultasi dengan yang pertama Bapak Dr. Andes Darminto. Nah, ini rumahnya Madiun anak-anak, ya, Madiun sana. Yang kedua adalah Bu Haningrum, ya. Ini rumahnya adalah Kepanjen ke selatan, Kecubung namanya Kecubung. Jadi Semakom itu ke selatan, Notok, terus ke timur, dekatnya Semi itu ya. Ya, sebelum Semi ada gang ke utara, di sanalah dalamnya Bu Haningrum. Ini nanti dua-dua beliau ini akan bersama kalian belajar geografi. Semua akan mendapatkan pelajaran geografi di kelas 10 bersama Bapak Darminto dan Bu Haningrum. Oke. Nah, ini ya senyumnya orangnya ganteng ini. Ya, guru ekonomi ini. Ya, guru ekonomi namanya Pak Hanandito Panji, SPD. Ya, oke. Nanti ekonomi akan bersama-sama ketemu dengan Bapak Handito. Ya, bapak-bapak memanggilnya Pak Dito. Ya, memanggilnya Pak Dito anak-anak. Ini nanti akan ketemu belajar bareng kalian di kelas, yaitu kelas 10 ya, bersama kalian. Nah, berikutnya adalah sosiologi. Seluruh kelas 10 mendapatkan sosiologi. Nah, ini ibu guru yang masih muda ini ya, berputra 1, namanya Ibu Piska Fitri Cahyani, MPD. Nah, ini nanti akan belajar bersama kalian yaitu bidang sosiologi. Ya. Rumahnya Pemandian Tanjung ke barat, ada jembatan ke selatan, gang keberapa itu? Kedua kalau nggak salah itu ke belok kanan. Di sanalah rumahnya Ibu Piska Fitri. Ya. Nanti ketika kalian ketemu, mungkin awal-awal masih daring, tapi kalau suatu saat sudah ketemu secara langsung, nanti anak-anak akan semakin kenal dan semakin tahu Ibu Piska Fitri ini. Oke anak-anak. Nah, olahraga, pendidikan jasmani dan kesehatan, ini akan bersama dengan Bapak Tommy Masda Dwipa, SPD. Wah, ini hobinya sepak bola anak-anak. Ya, ini kalau anak-anak lewat ke Panjen, di barat jalan ada lapangan. Kalian jalan sore hari, noleh mesti anak-anak banyak latihan sepak bola. Nah, yang membimbing itu Bapak Tommy ini. Ya, Bapak Tommy ini. Jadi yang dampingi latihan atau yang membimbing itu di lapangan tersebut adalah Bapak Tommy ini. Makanya anak-anak yang memiliki hobi, memiliki kepandaian di dalam bidang sepak bola, itu nanti bisa masuk ekstra sepak bola bersama Bapak Tommy. Wah, hebat. Ya, ini Bapak Tommy kita. Anak-anak, berikutnya adalah kita mengenal dengan ibu guru kita, yaitu Ibu Guru Keterampilan atau Kerajinan. Ya, beliau adalah Bu Umi S. Fatun Kasanah, SPD. Nah, inilah beliaunya, Bu Umi. Ini rumahnya jauh anak-anak. Sebelum Pasar Geringging. Itu daerah apa ya namanya? Pokoknya rumahnya sana, sebelum Pasar Geringging sana. Namun meskipun jauh, beliau ini sangat aktif dan rajin, pagi-pagi sudah rawuh di sekolah. Untuk itu kalian nanti akan ketemu dengan Ibu Keterampilan, yaitu Bu Umi Uswatun Kasanah. Nah, berikutnya guru bahasa Jawa, anak-anak.
ya. Nuwun sewu, permisi. Ya, itu Bu, kula badhe ngempalaken tugas. Nah, belajar bahasa Jawa, bahasa Kromo dan seterusnya itu nanti bersama Ibu Handini Kusuma SPD. Ya, jadi kita harus belajar tata krama anak-anak karena bahasa ini bahasa yang sangat dalam, sangat apa ya istilahnya, sangat luhur, meskipun banyak sudah sering ditinggalkan, tetapi sebenarnya nilai bahasa Jawa itu memiliki nilai karakter yang sangat dalam. Untuk itu nanti bersama Bu Handini, anak-anak akan belajar bahasa Jawa ini. Oke. Berikutnya guru informatika TIK, yaitu Ibu Ita Yuniarti, sarjana komputer. Inilah beliaunya, ya. Beliaunya rumahnya di mana itu, dekatnya Pasar Wage anak-anak ya, ke barat sedikit sana. Ini dalamnya Bu Ita nanti akan banyak belajar TIK atau informatika. Nah, ini anak-anak staf tata usaha. Nah, kalau anak-anak ke TU nanti akan ketemu dengan Ibu Jarwati, Bapak Muhammad Sodik, Ibu Titik, dan Ibu Siti Fitria. Ini beliau-beliau ini. Ini yang sering menyimpan rapot, ijazah dan sebagainya. Ini kalau surat-surat keluar, ini Dapodik Pak Sodik ini, ya. Kalau Bu Fitri ini di perpustakaan di Kopsis anak-anak. Ya, tugasnya di Kopsis. Oke. Nah, ini masih tenaga tata usaha, ada Ibu Ranti. Nah, Ibu Ranti yang tugasnya di Kopsis. Ini Bapak Dwi Puji di TU juga. Ini Bu Nuri yang tugasnya di perpustakaan, dan itu Ibu Yanti di tata usaha. Nanti kalau ke tata usaha, anak-anak banyak ketemu dengan beliau-beliau ini. Berikutnya staf koperasi, Ibu Winarti, Ibu Istiqomah, Ibu Ratna. Ya, jadi kemarin anak-anak sudah kenal banget karena waktu mengambil seragam, membayar titipan seragam, itu anak-anak sudah ketemu dengan Ibu Winarti, Ibu Istiqomah, dan Ibu Ratna. Nih. Berikutnya, nih staf koperasi tadi Ibu Pati Katun, Ibu Siti Fitria, dan Ibu Ranti. Ini masih di koperasi. Ini Bapak Satpam kita yang menemui kalian di pintu gerbang, namanya Bapak Agus Setiawan. Ya, tolong jangan lupa ketika masuk tangan kalian disemprot dengan sanitizer. Ini tugasnya Bapak Agus. Kalau kamu izin keluar, surat izinnya ditunjukkan kepada Pak Agus. Kalau tidak bisa menunjukkan, kamu pasti tidak diizinkan keluar. Ya, untuk itu inilah Bapak Satpam kita yang namanya Bapak Agus yang mengamankan kendaraan anak-anak, ya, menjaga kendaraan anak-anak, helm anak-anak. Ini Bapak Agus ini hebat, ya. Hebat 2 jempol. Nah, terus berikutnya ini pembantu umum, ini Bapak Sumaji, Bapak Suwarno, Bapak Rustamaji, dan Bapak penjual bakso, Bapak Sukidi. Ya, fotonya kemarin agak ketelesut anak-anak, ya. Ini akhirnya di rombongnya saja yang dikenalkan namanya Bapak Sukidi. Nanti kalau kalian sudah sekolah secara langsung, kalian ke kantin mau beli bakso, nanti akan ketemu dengan Bapak Sukidi. Ya, Bapak Sukidi. Jadi ini yang mendukung kebersihan sekolah kita, Bapak Sumaji, Bapak Suwarno, Rustamaji, dan Bapak Sukidi. Nah, anak-anak, terakhir, ini anak-anak setelah melihat visi misi dan stakeholder Smakom atau SMA Negeri 1 Sukomoro, ini soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Yang pertama, menurut kalian, mengapa visi itu sangat penting bagi kita? Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa pengenalan warga sekolah itu sangat bermanfaat bagi kita, utamanya siswa? Ya, jadi mengapa siswa itu harus kenal kepala sekolah, kenal waka, kenal
orang-orang di tata usaha, mengenal guru, kenal walinya, itu kenapa sangat bermanfaat. Itu nanti anak-anak bisa menjawabnya dengan di kertas begitu. Yang terakhir, bagaimana Anda menanggapi misi yang ada di SMA Negeri 1 Sukomoro tersebut? Apakah sudah lengkap atau bagaimana? Nanti anak-anak bisa berpendapat atau usul atau apalah, monggo nanti bisa dituangkan dalam jawaban di kertas. Ini anak-anak materi kita yang singkat, semoga anak-anak semakin mengenal stakeholder di Semakom ini dan visi misinya. Demikian juga tugas-tugas yang diberikan ini bisa dikerjakan sehingga anak-anak bisa nantinya dinyatakan lulus mengikuti MPLS secara daring ya. Sukses buat kalian, selamat buat kalian, tetap bersemangat, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik sehingga kita tetap dalam kondisi sehat ya, baik waktu daring maupun pada saat kita nanti masuk secara langsung ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Sukses bagi kalian. Amin.